Demonstrasi kontekstual, penerapan segitiga restitusi, modul 1.4, budaya positif. Saya, Franciscus Saverius, calon guru penggerak angkatan ke-10, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Salam dari kami, Bapak Rinto Huta Barat sebagai fasilitator, Ibu Christine Piliana Boru Maringga sebagai pengajar praktik, dan Franciscus Saverius, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Kepulauan Mentawai. Budaya positif mencakup disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Budaya positif adalah nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri, mampu merefleksikan diri, dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukan. Dalam segitiga restitusi menyangkut 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Inilah masing-masing penjelasan ketiga tahapan itu. Baik Nelson, tadi Bapak lihat waktu Bapak piket si Nelson terlambat ya datangnya, betul Nelson? Ya Pak, Nah, jadi udah berapa sering kamu terlambat Nelson? 6 kali Pak. 6 kali, udah banyak juga ya. Jadi terlambat itu suatu kesalahan nggak? Kesalahan Pak. Ya baik, ya terlambat itu saya pikir biasa Nelson ya. Semua pun udah sering juga terlambat. Sebagai suatu kesalahan manusia, Bapak juga sering terlambat sebagai seorang guru. Yang penting kita mau belajar dari kesalahan itu ya Nelson ya. Ya Pak. Nah, dan memperbaiki, ya saya pikir tidak boleh kita ulangi lagi ya Nelson ya. Pak. Nah, yuk kita cari solusi sama-sama Nel. Mau cari solusinya? Ya Pak. Nah, Bapak mau tahu kenapa kamu sampai terlambat 6 kali Nel? Karena rumah saya jauh Pak, kurang lebih 8 km. Ada lain lagi? Cuaca gimana? Dan cuacanya buruk Pak. Baik. Selain cuaca, lalu ada lagi sering terlambat Karena saya sering lambat bangun Pak. Terlambat bangun itu karena apa itu? Karena lambat tidur Pak. Nonton TV di rumah tetangga. Oh, itu masalahnya. Sering nonton di rumah tetangga. Nelson, kamu tahu keyakinan kelas kita kan? Ya Pak. Tahu, baik. Kalau terlambat itu apa ada sesuai dengan keyakinan kelas kita atau enggak? Tidak Pak. Tidak. Jadi keyakinan kelas nomor berapa ya yang kita langgar ya kalau terlambat itu? Nomor 2 Pak. Tentang apa itu? Disiplin waktu. Oh, disiplin waktu. Jadi disiplin ini saya pikir penting. Ya, apakah menurut Nelson penting juga disiplin waktu dalam suatu kegiatan, baik di sekolah maupun acara-acara tertentu? Penting. Penting Pak. Penting sekali ya, karena kita bisa menghargai waktu. Ya juga kalau kita juga terlambat atau tepat waktu ini menunjukkan cerminan diri kita ya. Pak. Baik, berkaitan dengan waktu Nelson, kita harus menghargai waktu itu kan penting karena itu bermanfaat bagi kita. Waktu kata orang Inggris bilang kan time is money ya kan. Jadi kita bisa menghargai waktu, bisa menghargai orang juga di sekitar kita. Ya, pekerjaan tidak tertumpuk kalau kita tepat waktu, kita dapat juga melatih kepedulian. Betul ya? Jadi gimana? Saya mohon maaf Pak karena saya sering terlambat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, tapi menyesal juga ya kan? Pak. Ya, bisa mengatur waktu lebih baik nanti ya. Pak. Oke. Oh baik Nelson ya, sikapmu yang tadi meminta maaf ya luar biasa. Saya salut karena kamu juga udah menyesal. Selain itu kamu juga termasuk anak yang sangat pintar di kelas ya.
Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terlambat ke sekolah lagi, Nelson? Saya akan lebih cepat tidur lagi Pak, dan tidak akan menonton di rumah tetangga. Saya akan menonton di rumah tetangga pada saat malam minggu, dan saya berangkat ke sekolah akan bawa mantel dan berangkat ke sekolah pada saat jam 5 pagi. Baik, ini saya pikir langkah yang baik, Nelson. Bapak juga akan kerjasama dengan orang tuamu agar mengontrol kamu, mendukung kamu. Jadi kamu bisa kembali ke kelas, bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Dan terima kasih kamu telah bertanggung jawab atas kesalahan yang kamu lakukan hari ini. Jangan lagi diulangi ya. Jadi silakan kembali ke tempat. Baik, Nelson. Baik, nama saya Nelson, saya kelas 8 SMP Negeri 1 Sipora Utara. Saya sangat senang berdiskusi dengan Pak Fransiskus tentang keterlambatan saya datang ke sekolah. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi dan berangkat ke sekolah jam 5 pagi. Lora, Bapak tadi dapat laporan dari Pak Dimen. Ya, waktu ujian tadi kamu ribut dengan temanmu Feby. Kenapa ya? Iya Pak, karena si Baby mau lihat jawaban saya dan juga dia mau narik-narik jawaban saya Pak. Dan dia juga mencontek. Begitu. Marah dan kesal lah kamu pasti dengan Feby ya. Iya Pak, marah sekali karena suasana ujian. Baik, saya pikir wajar lah ya, Lora. Bapak pun juga ya tidak suka juga kalau jawaban Bapak dicontek oleh teman Bapak. Begitu juga saya pikir Pak Dimen yang mengawas ujian pada saat itu. Betul enggak? Ya Pak. Oke. Baik, Lora, apa yang kamu lakukan dengan temanmu si Feby itu? Saya menarik kertasnya dengan kasar Pak dan mau kulaporkan sama Pak Dimen. Untung Pak Dimen cepat datang, kalau tidak mau kupukul meja itu. Baik, Lora. Jadi alasan kamu melakukan itu apa ya? Jawaban saya dicontek Pak. Enak sekali dia ini. Baik, Lora. Alasanmu apa kamu melakukan itu ya? Jawaban saya dicontek Pak. Enak sekali dia. Ini perbuatan tidak terpuji loh Pak. Oh iya, baik. Bapak sangat menghargai tindakan kamu karena kamu masih kontrol diri dan untung ada pengawas di situ ya. Jadi masih bisa kita kontrol. Menurut kamu sikapmu itu udah sesuai enggak ya dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Baik, Lora. Keyakinan kelas apa sih yang udah kamu langgar ketika kamu melakukan hal-hal yang tadi itu? Tidak menghormati dan menghargai teman Pak. Ketenangan dan kenyamanan di kelas terganggu Pak. Baik, betul sekali itu ya. Penting apa enggak kita menghargai dan menjaga serta menghormati dan menjaga ketenangan dan kenyamanan di kelas, Lora. Penting Pak. Baik, Lora. Apa kontrol dirimu ketika kamu sedang marah seperti tadi, Lora? Harus lebih sabar, menenangkan diri dan perlu pihak ketiga. Oh ya, pihak ketiga seperti Pak Dimen tadi ya. Untung ada beliau pengawas ujian, itu fungsinya pengawas ujian. Kira-kira kamu mau berubah enggak? Mau Pak. Mau. Dengan cara apa nanti kamu bisa berubah? Harus lebih sabar. Kalau ada yang mencontek lagi, saya harus melapor ke guru. Baik, begitu. Tetap semangat Lora ya. Dan nanti kita undang si Feby biar datang. Ya, kalian buat minta maaf ya. Ya. Ah, ini si Feby, silakan. Saya Ya. minta maaf Baby. Baik. Baik, tetap semangat, jangan diulangi kembali ya. Silakan kembali ke kelas dan Feby nanti tetap tinggal di sini. Nama saya Flora Salelo Baja. Saya kelas 7 SMP Negeri 1 Sipora Utara. Saya sangat bahagia sekali dibimbing dan dituntun oleh Pak Fransiskus untuk mengendalikan amarah. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman dan tidak bertindak semena-mena. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.